Ngomongin kalian hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, kontek-kontekan telepon supernatural bersama Nasional Jakarta terhubung Pak Namel Kornel menyatakan Namel Kornel definitif kena tipu berkaitan tersangka telepon pelaku aktivitas supernatural Human Commanding Ghost Hungry sejak tahun 2008. Sama sekali tidak bersesuaian dengan konfirmasi mereka ataupun kontek-kontekan tentang aktivitas perbuatan mereka. Kontek menyatakan mereka ini definitif kecenderungan prostitusi dengan metode supernatural ataupun metode dunia kejahatan dengan pola supernatural. Human Commanding Ghost Hungry. Bukanlah ada hal yang lain secara pokok. Definitif Namel Kornel kena tipu dan memang sesuai dengan konteks Namel Kornel pada tahun 2010 bahwasanya tersangka ataupun pelaku aktivitas supernatural tersebut murni kriminal murni, namun kurang begitu dipercaya pada tahun-tahun berlangsung hingga tahun 2021 ini terhubung kembali dan menyatakan mereka ini jangan lagi dipercaya apabila mereka menyatakan bahwa aktivitas supernatural mereka beralasan hal-hal yang di luar dari kriminal ataupun dunia kejahatan ataupun penipuan. Itu semua mengada-ngada. Mereka ini penipu sejak tahun-tahun berlalu ini. Kegiatan supernatural mereka ini definitif menipu nama Irwan Kornel, mencederai, mensabotase keseharian kehidupan nama Irwan Kornel. Keterkaitan tentang intelektualitas akademik nama Irwan Kornel ataupun juga menyangkut tentang usaha perbengkelan tambal ban nama Irwan Kornel ataupun juga menyangkut tentang orang tua kandung nama Irwan Kornel. Kontak menyatakan termasuk juga tentang Adibana Merdeka Gitu Suka. Mereka ini mengada-ngada tentang ketidaktahuannya, tentang ketidakmengertian mereka. Sejak tahun 2008 dicurigai mereka ini paham, tahu mereka soal Adibana Merdeka, Adibana Gitu Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Kornel. Kontak menyatakan nama Irwan Kornel definitif perlu untuk menggencarkan secara agresif dan progresif promosi status kepangkatan kurikulum vitae atribut historikal nasional Indonesia Bapak Adibana Merdeka Gitu Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Kornel. Karena berkemungkinan besar nama Irwan Kornel ini kena tipu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan metode supernatural yang sesungguhnya menyangkut kepada ketokohan historikal Adibana Merdeka Gitu Suka sejak tahun 2008, namun tidak diinformasikan kepada Namel Kornel dan dikamuflasekan dalam wujud kegiatan supernatural yang beralasan mengada-ngada seperti pertemanan, perjodohan, termasuk juga perkentotan ala supernatural ataupun juga sosial media bigo ataupun juga yang lainnya, termasuk juga maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Kontak terus menyatakan mereka itu pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak paham keterkaitan urusan Adibana Merdeka ataupun supernatural ini menyangkut tentang Adibana Merdeka sebenarnya, dan mereka adalah rivalitas ataupun orang ataupun utusan ataupun delegasi ataupun juga perwakilan yang sungguhnya diutus yang lalu membelok secara tujuannya ketika berurusan sudah tidak bersesuai lagi dengan maksud dan tujuan awal. Kontak menyatakan kurang lebih sederhana begitulah, nanti kontak konfirmasi kembali. Maksudnya mereka ini menyesat, membelok. Urusannya sebenarnya awalnya apa, lalu kemudian sudah tidak sama lagi. Demikian juga tentang Adibana Merdeka, pura-pura tidak tahu, seakan-akan tidak mengerti status Adibana Merdeka. Padahal sungguhnya sejak tahun 2008 mereka ini tahu urusan menyangkut Adibana Merdeka sebenarnya, menyangkut Bapak Adibana Merdeka, namun tidak diinformasikan kepada nama Irwan Kornel. Keterkaitan status bencana emas universitas Indonesia, di mana juga para pelaku ataupun tersangka ini menyatakan termasuk juga mereka ini salah satunya mahasiswa ataupun mahasiswi yang berasal dari universitas di luar kota Medan, di luar Sumatera Utara,
dia bertransmigrasi sendirian ataupun merantau ke kota Medan ini. Namun sesungguhnya dia mahasiswa ataupun mahasiswi yang berasal dari universitas di luar Sumatera Utara ataupun di luar Pulau Sumatera pun ada. Bertujuan sebenarnya untuk pengurusan perkara supernatural. Langsung straight to the point kepada nama Irwan Cornell, karena juga populernya Internet ID 666 Irwan Discovery. Namun kemudian setelah tiba di kota Medan, Sumatera Utara, tidak langsung menemui nama Irwan Cornell. Menyesat ataupun berbeda urusannya ketika sudah tiba di kota Medan ini. Nah, demikianlah kira-kira. Mereka ini mengada-ngada secara urusan awal mulanya dan setelah tiba di kota Medan ataupun setelah beraktivitas di kota Medan. Kontak menyatakan mereka ini adalah tersangka ataupun pelaku sejak tahun 2008 yang mengada-ngada tentang alasannya ataupun juga urusan ketuhanan pun termasuk. Kontak menyatakan jangan lagi percaya bila mereka menyatakan mereka berurusan berkaitan tentang ketuhanan. Kontak menyatakan mereka ini ketuhanan yang ngentot. Kontak menyatakan mereka ini ngentot tapi ketuhanan. Kontak terhubung menyatakan jangan lagi percaya ataupun mereka ini benar-benar menyesatkan ataupun menipu, mencederai, mensabotase masa depan ataupun juga pribadi nama Irwan Cornell. Nama Irwan Cornell secara personal, secara pribadi mereka tipu habis-habisan sejak tahun 2008. Kontak terhubung menyatakan demikian. Bahwasanya juga keterkaitan keuangan ataupun maraknya usaha tambal ban perbengkelan itu terkait juga dengan mereka. Kontak terhubung menyatakan mereka ini ada amatiran dalam bidang usaha tambal ban. Ada juga yang sudah pro ala residivis, sudah pernah ditangkap polisi, dimasukkan penjara, digebuki orang sejak tahun 1990. Mereka ini adalah usahawan tambal ban tahun 90 ataupun tahun 2000 yang pernah digebuki orang gara-gara kejahatan bidang usaha tambal ban perbengkelannya. Kontak terhubung menyatakan mereka termasuk juga kalangan tersebut, dan pada momen kalender tahun 2021 ini nama Irwan Cornell diinginkan untuk menyelenggarakan publikasi promosinya secara besar-besaran tentang nama adibana mereka gitu suka. Bahwa sungguhnya menyangkut juga nama orang tua kandung, maksudnya menyangkut kepada Pangkostrat RPK Adi Bana Tempur, Adi Bana Merdeka Giting Suka, orang tua kandung nama Irwan Cornell. Sungguhnya adalah pihak yang ingin ditemui ataupun menyangkut tentang rivalitas kemusuhan KDB Genjang ini untuk berjumpa dengan tokoh historikal nasional G30 PKI Adi Bana Merdeka Giting Suka, penemu dan pemilik nama dan logo Bank Rakyat Indonesia BRI, termasuk juga lencana emas universitas se-Indonesia. Kontak menyatakan urusan ini sesungguhnya keterkaitan juga tentang BRI, di mana percakapannya sudah dilangsungkan sejak dari Yogyakarta pada tahun-tahun reformasi 98. Pangkostrat Pemberangus G30 PKI adalah pemilik perbankan BRI sejak riwayat keberadaan perbankan BRI hingga tahun-tahun milenium ini, dan percakapannya sudah dilangsungkan secara simultan sejak dari reformasi 98 termasuk juga pada waktu pertemuan di Yogyakarta. Kontak menyatakan tahun-tahun pasca reformasi 98 pernah ada juga pertemuan ataupun percakapan menyangkut Adi Bana Tempur, Adi Bana Merdeka di Yogyakarta, di Keraton Yogyakarta. Demikianlah menyangkut tentang perbankan BRI sebenarnya Adi Bana Merdeka ini dipercakapkan juga. Kontak menyatakan ketokohan historikal nasional Indonesia Pangkostrat, pendiri dari Resimen Komando Tempur Angkatan Darat Adi Bana Merdeka adalah pemilik nama dan logo BRI, perbankan BRI, lencana emas perbankan BRI. Nah, itu adalah salah satu juga pointer perjumpaan, pertemuan, rivalitas, kecemburuan supernatural tahun-tahun berlalu ini. KDB Ganjang, orang Batak, orang Karo mencemburukan Adi Bana Merdeka Giting Suka, namun tidak serta-merta terang-terangan ataupun belak-belakan. Untuk terus menyatakan demikian juga dengan perkara selanjutnya, maraknya usaha tambal ban ataupun juga
orang-orang bermain supernatural yang dimasukkan oleh Internet 666 Discovery Meaning pada tahun 2008 dan sampai tahun 2021 ini tahu tentang urusan kepada Adi Bana Merdeka Giting Suka ini. Namun tidak serta-merta straight to the point membicarakannya dengan nama Irwan Cornell, mengelabui, mengada-ngada yang berurusan kemudian tidak sesuai dengan maksud awal dan tujuannya. Awalnya dari Yogyakarta, lalu merantau ke kota Medan pada tahun-tahun 2008, 2010, 2021. Setelah tiba di kota Medan, ternyata tidak langsung menemui Irwan Cornell ataupun Adi Bana Merdeka. Berbelok secara urusannya setelah tiba ataupun berdomisili di kota Medan. Setelah ditanya ternyata urusannya mengada-ngada ataupun tidak sama dengan awal keberangkatannya. Kontak menyatakan, lalu kemudian mereka ini seperti menyangkut tentang prostitusi ataupun kawin cerai di kos-kosan, termasuk mereka ini membuka usaha tambal ban, maraknya perbengkelan usaha tambal ban. Mereka ini sudah tidak sesuai lagi dengan percakapan ataupun maksud dan tujuan awalnya. Menemui Irwan Cornell sebenarnya, makanya sampai berdomisili di kota Medan, bertransmigrasi ke kota Medan, merantau dari Pulau Jawa kota Medan pada tahun 2008 hingga tahun 2021. Kontak menyatakan, ternyata setelah tiba di Medan, itu tidak jumpa Irwan Cornell, sudah berbelok maksud dan tujuannya. Apa ini sebenarnya urusan ngentot? Kenapa kemarin tidak bilang urusan ngentot? Waktu merantau ke Medan, itu kan maksudnya menjumpai Irwan Cornell. Urusannya Adi Bana Merdeka Giting Suka, Adi Bana Giting Suka. Kenapa sampai di Medan tidak lagi sama urusannya? Kontak menyatakan serupa demikian, bahwasanya mereka ini tidak bisa dipercaya dan tidak usah lagi mempercayai omongan-omongan mereka, karena keterkaitan juga penipuan sebenarnya yang mereka lakukan kepada nama Irwan Cornell. Menyangkut juga tentang maraknya usaha tambal ban ataupun pembengkelan. Satu jaringan, satu urusan sebenarnya itu kepada mereka juga itu orang-orangnya di situ-situ juga satu jaringan, satu sama lain. Kalau menyatakan orang Medan kah ataupun orang mana kah, itu di situ sama-sama mereka itu. Jangan lagi dipercaya oleh nama Irwan Cornell. Maka terkaitan juga tentang bertemu Adi Bana Merdeka ataupun juga menyangkut tentang urusan perbankan BRI. Untuk menyatakan ataupun keterkaitan tentang Universitas Sumatera Utara sudah tidak usah lagi dipercaya. Dan berdasarkan konteks terung menyatakan nama Irwan Cornell melangsungkan saja, menyelenggarakan saja promosinya secara gencar. Adi Bana Pancasila, pemilik perbankan BRI. Adi Bana Pancasila, pemilik Pancasila. Adi Bana Merdeka itu pemilik Pancasila. Lencana emas Universitas Sumatera Utara, pemilik perbankan BRI. Adi Bana Merdeka Giting Suka itu adalah salah satu pointer dalam urusan perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini yang tidak langsung diurus kepada nama Irwan Cornell ataupun menjumpai Adi Bana Merdeka. Urusan ini jadi berbelok. Sungguhnya menyangkut tentang status ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Giting Suka yang menyangkut juga kepada nama Irwan Cornell. Dalam riwayat-riwayat dari tahun-tahun milenium ini, nama Irwan Cornell itu diangkat sebagai penerus untuk lencana emas Adi Bana Merdeka. Universitas-universitas se-Indonesia itu mengenali tentang nama Irwan Cornell sejak tahun 2008 ataupun pada momen-momen perkara supernatural ini. Namun kemudian utusan-utusan tersebut konteks menyatakan tidak menjumpai nama Irwan Cornell ini, namun punya tujuan berbeda. Sejak dari tiba di kota Medan, ternyata urusannya tidak sama. Irwan Cornell ini tidak dijumpai rupanya. Urusannya jadi urusan ngentot kesana kemari. Sementara Irwan Cornell ini tidaklah ngentot. Secara sederhana demikian, tidak dijumpai Irwan Cornell ini, tidak diajak dia itu untuk berbicara ataupun menikah. Orang tersebut malah pergi untuk menjumpai orang lain. Untuk menyatakan sudah tidak usah lagi percaya, lebih baik nama Irwan Cornell selenggarakan saja secara gencar, secara independen, secara mandiri, promosikan
Adi Bana Merdeka Kita Suka sungguhnya menyangkut nama Irwan Cornel sebagai ahli waris kepemilikan aset Adi Bana Merdeka Kita Suka secara nasional Indonesia. Irwan Cornel ini adalah penerus kelanjutan pewaris dari rencana emas universitas beratribut negeri dan atribut swasta Indonesia atas nama Adi Bana Merdeka Kita Suka. Nama Irwan Cornel punya keuangan atas hal tersebut. Atribut ketokohan historikal nasional Adi Bana Merdeka, Adi Bana Pancasila, Adi Merah Putih, Adi Indonesia. Nama Irwan Cornel ini adalah penerus ataupun pewaris dari status Adi Bana Merdeka sebagai penemu dan pemilik nama serta logo perbankan BRI. Adi Bana, pemilik perbankan BRI. Sejak G30 SPKI, Adi Bana Merdeka merupakan ketokohan historikal nasional Indonesia yang sesungguhnya merupakan angkatan sekaliber Insinyur Soekarno pada tahun-tahun proklamasi kemerdekaan 1945, termasuk Adi Bana Merdeka ini kepada pemberangusan, pemberontakan koloni Jenderal Simbolon Batak Sumatera itu. Konteks menyatakan Adi Bana Merdeka Kita Suka termasuk namanya di perbankan Indonesia, BI, Bank Indonesia, itu termasuk Adi Bana Merdeka Kita Suka. Adi Bana Merdeka Kita Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, merupakan pemilik perbankan BRI, termasuk juga namanya kepada BII, Bank Internasional Indonesia, termasuk juga Adi Bana Merdeka Kita Suka ini kepada BNI, Bank Niaga Indonesia, termasuk juga Adi Bana Merdeka Kita Suka ini kepada perbankan Indonesia sendiri. Bank Indonesia, nama dan logo Bank Indonesia ataupun BI, dan masih banyak yang lainnya. Konteks terus menyatakan Universitas Sumatera Utara perguruan tinggi negeri yang beralamat di domisili alamat nama Irwan Cornel sendiri Kota Mada Medan Sumatera Utara itu termasuk itu sebenarnya rencana emasnya disnatalisnya kepada Adi Bana Merdeka Kita Suka, Adi Pancasila, Adi Pemberangus G30S PKI, Adi Bana Kita Suka. Orang tua kandung dari nama Irwan Cornel adalah penemu, pencetus, pendesain, logo, dan nama lambang Universitas Sumatera Utara USU. Konteks menyatakan promosikan secara gencar karena itu sebenarnya salah satu pointer pada momen-momen pertemuan sejak tahun 2008. Perkara supernatural ini sungguhnya rivalitas kecemburuan kepada ketokohan, pangkatan, atribut historikal nasional Indonesia. Adi Tempur, Adi Bana Kita Suka, Adi Bana Merdeka, namun tidak serta-merta diurus pada saat pertemuan dengan nama Irwan Cornel, anak kandung dari Adi Bana Merdeka Kita Suka, pemilik logo dan nama BRI. Konteks terus menyatakan tersangka ataupun pelaku tersebut sudah berbelok ataupun kurang mengerti bagaimana mereka bisa jadi begitu. Sesungguhnya mereka sudah bercampur dengan preman-preman Kota Medan ataupun juga menyangkut ketersangkaan utamanya orang Batak ataupun orang Karo, maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan, ataupun juga menyangkut tentang preman-preman lokal, wilayah-wilayah lokal terpencil di Kota Medan ataupun Sumatera Utara. Tidak serta-merta menjumpai nama Irwan Cornel ini sebagai pihak yang sungguhnya utama sejak kedatangan mereka ke Kota Medan ini, ke Sumatera Utara ini. Tujuannya itu mau berjumpa Irwan Cornel, mau menikah dengan Irwan Cornel, mau ngentot sama Irwan Cornel untuk menikah dengan Irwan Cornel. Kurang lebih seperti itulah secara gamblang kita bicara. Namun ternyata tidak begitu. Urusannya jadi dengan preman Kota Medan ataupun berbelok. Kurang mengerti mengapa. Jadi demikianlah betapa sulit dan rumitnya untuk mencakapkannya, di mana nama Irwan Cornel tidak mau gamblang belak-belakan untuk mengatakan pendengarannya. Bahwasanya sudah diberitahukan mereka ini keterkaitan tentang prostitusi, satu sama mereka ini, satu kelompok bersama-sama, sudah bercampur, berkolaborasi. Orangnya merantau dari luar Sumatera Utara dan sudah bercampur di Medan dan tidak sama lagi tujuan awalnya, sudah berbelok. Keterkaitan tentang Adi Bana Merdeka Kita Suka, pemilik lisensi dari bidang usaha produk pabrikan, perbengkelan ataupun usaha tambal ban sudah tidak lagi sampai kepada
percakapan dengan nama Irwan Cornel di kota Medan untuk dipercakapkan ataupun diperbincangkan kepada Adi Bana Merdeka sudah tidak lagi sampai. Kontek menyatakan bahwasanya perkara ini juga menyangkut tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan, di mana Bapak Adi Bana Merdeka Gitingsuka sungguhnya pemilik lisensi dari bidang usaha pabrikan produk spare part perbengkelan dan juga produk usaha tambal ban. Namun tidak tahu kan, tidak ada yang menyampaikannya kan, ataupun berjumpa dengan nama Irwan Cornel untuk mempercakapkannya dengan nama Irwan Cornel. Nah, demikian dia kejadiannya. Sudah tidak sama lagi dan lain urusan mereka, bukan berjumpa Irwan Cornel, tapi urusan lain. Untuk menyatakan mereka ini sudah tidak perlu lagi dipercaya ataupun tidak perlu lagi dicari tahu, di mana nama Irwan Cornel lebih baik secara mandiri dan independen menggencarkan saja promosinya secara besar-besaran dengan dukungan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta juga. Bahwasanya bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan tersebut keterkaitan Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta juga. Percakapan Yogyakarta yang ingin menghubungi Adi Bana Merdeka Gitingsuka, Pertokohan Listrikal Nasional Indonesia yang sungguhnya berstatus termasuk sebagai lisensi dari bidang usaha perbengkelan ataupun tambal ban secara internasional. Termasuk beliau itu pada Bridgestone dan Dunlop ataupun juga merek ban Swallow, dan termasuk juga produk-produk spare part ataupun otomotif Asia atas nama Pemerintah Indonesia Jakarta, atas nama Percakapan Yogyakarta. Adi Bana Merdeka Gitingsuka ingin ditemui untuk pengurusan riwayatnya kembali tentang status kepemilikan keuangannya yang menyangkut status Adi Bana Merdeka juga sebagai lisensi dari produk pabrikan ataupun usaha-usahanya bersama Pemerintah Nasional Indonesia sejak riwayat hidupnya di tahun-tahun milenium ini. Demikianlah bagian dari perkara supranatural ini sejak tahun 2008. Sungguhnya sudah diinformasikan namun tidak diberitahukan kepada nama Irwan Cornel. Utusan-utusan ataupun orang yang bertransmigrasi ataupun merantau ke Medan dengan tujuan untuk menikah ataupun menjemput nama Irwan Cornel sebagai anak kandung Adi Bana Merdeka Gitingsuka itu tidak sesuai lagi, tidak berjumpa dengan Irwan Cornel ini, malah justru urusannya berbelok ataupun lain jurusan, lain tujuan. Konteks menyatakan, maka demikian nama Irwan Cornel ini promosikan saja sendiri secara independen, secara gencar tentang urusan Adi Bana Merdeka Gitingsuka ini. Maksudnya perkara supranatural ini menyangkut rivalitas, kemusuhan, perlawanan tentang ketokohan atribut kepangkatan historikal nasional Indonesia. Adi Bana pemilik perbankan BRI, pemilik lisensi usaha tambal ban perbengkelan secara nasional Indonesia sejak G30S PKI, termasuk kalangan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri. Adi Bana Merdeka Gitingsuka, pemilik lencana emas universitas beratribut negeri dan swasta se-Indonesia, dan Adi Bana Merdeka Gitingsuka termasuk juga pemilik aset-asetnya secara nasional Indonesia lainnya yang ingin diwariskan atau diteruskan juga kepada nama Irwan Cornel ataupun anak-anak kandungnya pada tahun-tahun milenium ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, sungguhnya merupakan bagian percakapan yang ingin diselenggarakan bersama nama Irwan Cornel secara pertemuan langsung, namun tidak diselenggarakan oleh orang-orang yang dimaksud. Terkaitan status ketersangkaan ataupun pelakunya dan juga menyangkut tentang kolaborasi ataupun koalisi mereka pada saat mereka berjumpa. Konteks menyatakan sesungguhnya menyimpang siur tentang status ketersangkaan ini, namun sudah diakui sejak konferensi internet 666 yang kondisikan Premier bahwasanya ketersangkaan pelaku tersebut menyangkut juga kepemimpinan ataupun kontek-kontekan atas nama Pulau Jawa, mana keterkaitan juga untuk kejelasan pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara kepada nama Irwan Cornel. Pembuktian perkara supranatural yang dimasukkan nama Irwan Cornel, ketersangkaannya menyangkutlah kepada kepemimpinan percakapan dengan Pulau Jawa, Yogyakarta ataupun juga ibu kota Jakarta ataupun juga tokoh-tokoh nasional Indonesia, dan juga menyangkut lokal daerah-daerah seperti suku Karo, suku Batak, suku Nias, orang Medan. Konteks menyatakan demikian. Demikianlah pada momen konferensi kali ini bahwasanya nama Irwan Cornel ditipu, dikelabui secara berat-beratan tentang urusan ketersangkaan ataupun pelaku ataupun tujuan awal perkara supranatural yang dimasukkan sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini sama sekali tidak bersesuai.
tidak berjumpa dengan nama Irwan Cornel. Sungguhnya dipersiapkan untuk nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan sungguhnya pertemuan tersebut dilangsungkan dengan perencanaan persiapan, namun ketika tiba di kota Medan tidaklah sama lagi. 1666 Irwan Cornel Discovery ini sebenarnya ingin dia bicara untuk keterkaitan statusnya juga sebagai ahli waris ataupun penerus dari aset-aset Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Irwan Cornel ini adalah kelanjutan dari kepemilikan keuangan atas nama Adi Bana Tempur, Adi Bana Merdeka Gitu Suka, perbankan BRI, Universitas Sumatera Utara ataupun juga yang lainnya, termasuk juga itu nanti Pertamina, termasuk juga Perkebunan Nasional ataupun PTPN, ataupun termasuk juga yang lainnya. Kontak menyatakan demikian banyaklah di mana sesungguhnya Adi Bana Gitu Suka ini merupakan ketokohan historikal nasional Indonesia, seangkatan sekaliber dengan Raden Ajeng Kartini, termasuk juga Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman. Kontak menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka ini adalah sesepuh dari Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat, pendiri dari Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat. Boleh percaya boleh tidak, di mana nama Irwan Cornel diinginkan untuk menyelenggarakan konferensinya guna pembuktian dilangsungkan. Sungguhnya tentang ketokohan historikal nasional Indonesia yang ingin diurutkan riwayatnya ataupun disempurnakan riwayatnya oleh negara Indonesia sendiri. Jadi G30 PKI, susunan ataupun juga daftar nama-namanya, termasuk juga lah Adi Bana Merdeka, Adi Merdeka, Adi Suci, Suci Merdeka, Adi Kobra, Adi James Bond. Kontak menyatakan demikian. Terima kasih dan sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet masa kini, seperti juga Google, termasuk juga Facebook dan YouTube, serta sosial media internet lainnya. 1666 Irwan Cornel Discovery ini demikian. Pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia serupa, segambar seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti Romulus, pejuang eksistensi perkara supernatural, kode Himen Commanding Gosumbre, kode apa beliau, kode 1666. LNFA internasional sudah termasuk konfirmasi untuk internet ID 1666 yang pada Discovery ini jawab ini. Kontak terhubung menyatakan bahwa perkara ini menyangkut juga tentang sosial media Bigo APK yang berdasarkan konteks berlangsung menyatakan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta yang tidak menerima alasan bahwasanya sosial media Bigo APK itu menyangkut nama Irwan Cornel ataupun mengkambing hitamkan nama Irwan Cornel. Nama Irwan Cornel ini perlu untuk mewaspadai sosial media Bigo APK karena mencederai, mensabotase keseharian dari nama Irwan Cornel. Beralasan mereka itu kepada Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta ingin bertemu pacarnya namanya Irwan Cornel, ingin berjumpa di kota Medan namanya Irwan Cornel. Namun sesungguhnya tidak serupa seperti itu. Kontak menyatakan perkara supernatural ini menyangkut juga kepada sosial media Bigo APK dimaksud. Kontak menyatakan mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang berawal dari percakapan Yogyakarta,
dikenali mereka ini oleh kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan bertujuan sungguhnya untuk berjumpa dengan Adibana Merdeka Gitu Suka. Konteks menyatakan demikianlah status ketersangkaan temu pelaku supernatural dimaksud di tahun-tahun milenium ini. Mereka ini lalu kemudian berwujud maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan, di mana sesungguhnya mereka terkait dengan Yogyakarta, pertemuan di Yogyakarta untuk menemui Adibana Merdeka Gitu Suka. Mereka yang dinyatakan merupakan orang-orang yang kurang ajar kepada Adibana Merdeka Gitu Suka, keterkaitan juga kepada kalangan suku Adibana Merdeka Gitu Suka sendiri. Mereka ini sebenarnya sudah ditengarai, dicurigai sejak dari Yogyakarta, sejak dari Pulau Jawa. Mereka ini sudah dicurigai, lalu mereka pulang ke Medan dengan alasan mau berjumpa nama Irwan Cornell, seakan teman lama, seakan pacaran, seakan naksir berat, mau menikah, mau bersuamikan nama Irwan Cornell. Konteks menyatakan sudah diketemukan bahwa itu mengada-ngada, itu penipuan, di mana mereka sungguhnya merupakan pelaku supernatural. Sejak dari Yogyakarta, sejak dari Pulau Jawa, mereka ini pelaku supernatural. Mereka ini mereka keterkaitan dengan aktivitas kejahatan, maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun sekarang ini. Mana sesungguhnya sudah dipercakapkan dengan mereka sejak dari Yogyakarta bahwasanya tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan tersebut itu adalah kontek-kontekan kepada Adibana Merdeka Gitu Suka. Kepemilikan lisensinya ataupun juga tentang Yogyakarta, Pangkostrat RPK Adibana Gitu Suka. Namun tidak serta-merta mereka usahakan. Seperti nama Irwan Cornell ini sama sekali tidak tahu menahu tentang urusan. Sejak tahun 2008 mengusahakan perintisan eksistensi perkara supernatural secara sendirian, secara independen. Disengajakan untuk ditinggal sendirian dan tidak tahu sama sekali tentang urusan Yogyakarta. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell ini perlu untuk mengadakan pengurusan perkara ini dengan keterkaitan pula tentang status mereka sebagai tersangka ataupun pelaku supernatural yang dicari kepolisian Indonesia. Mereka ini merupakan perampok pembunuh di Yogyakarta, di Pulau Jawa, beralasan mereka ingin pulang ke Medan mencari hidup katanya, ataupun juga merantau. Termasuk mereka itu maraknya usaha tambal ban ataupun orang-orang yang berdomisili di lingkungan tempat tinggal, kecamatan, alamat, nama Irwan Cornell di Kota Medan, di daerah Padang Bulan itu, termasuk mereka orang-orang tersebut. Mereka ini perlu diwaspadai dan dikonfirmasikan oleh nama Irwan Cornell karena keterkaitan juga status ketersangkaan mereka sungguhnya tidak dikenali oleh nama Irwan Cornell dan perlu untuk diikutkan juga di dalam perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell. Maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun sekarang ini, keterkaitan dengan mereka itu, di mana mereka sebenarnya adalah orang yang menipu secara urusan perkaranya. Perkara supernatural ini sesungguhnya menyangkut nama Irwan Cornell, lalu kemudian berwujud kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan atas nama mereka. Sungguhnya mereka ini adalah sabotase usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornell. Berstatus mereka sebagai tersangka pelaku supernatural yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornell sejak tahun 2008 dan tidak dikenali oleh nama Irwan Cornell, tidak diketahui oleh nama Irwan Cornell. Konteks menyatakan keterkaitan juga ketokohan, aktivis, keterkenalan mahasiswa nama Irwan Cornell dari Universitas Sumatera Utara merupakan pointer awal dari perkara supernatural sejak tahun 2008. Namun tidak diberitahukan ataupun tidak dijumpai nama Irwan Cornell. Keterkaitan status anak kandung dari Adibana Merdeka Gitu Suka. Konteks menyatakan pada momen tahun 2021 ini, konteks sudah terhubung bahwasanya nama Irwan Cornell merupakan pertimbangan pemerintah nasional Indonesia untuk status lisensi dari bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan se-Indonesia, se-nasional Indonesia. Keterkaitan sabotase usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang dimasukkannya ataupun juga menyangkut tentang Adibana Merdeka Gitu Suka sebagai lisensi dari bidang usaha tambal ban perbengkelan secara nasional Indonesia. Sejak percakapan dari Yogyakarta dan juga era Soekarno, Pangkostrat RPK pemilik usaha tambal ban se-Indonesia. Konteks menyatakan nama Irwan Cornell dipertimbangkan karena keterkaitan juga reward ganti kerugian keuangan kepada namanya, kepada
kepada Irwan Cornel kepadanya. Kontek menyatakan perkara supernatural sejak tahun 2008. Perintisan eksistensi perkaranya sudah menyangkut tentang identitas para pelaku ataupun status para pelaku yang berusaha bidang tambal ban ataupun perbengkelan. Tersangka atau pelaku supernatural yang sudah dikenali sejak tahun-tahun sebelum kepindahan mereka ke kota Medan. Kontek menyatakan mereka ini percampuran, sungguhnya orang Karo yang pernah berdomisili di Pulau Jawa. Pernah mereka ini berdomisili di Yogyakarta. Orang Batak ataupun orang Nias ataupun orang Karo, pernah mereka berdomisili ataupun bercakap-cakap di Pulau Jawa ataupun di daerah Pulau Jawa. Kontek menyatakan mereka itu orangnya bercampur mereka. Ada juga mereka itu orang Jawa juga, Jawa Medan ada juga orang Karo, orang-orang yang beralamat di lingkungan tempat tinggal nama Irwan Cornel di daerah Padang Bulan itu ada. Mereka itu termasuk itu orang-orang yang mengenali tokoh-tokoh ataupun pernah berdomisili di Pulau Jawa, di Yogyakarta pernah. Kontek menyatakan mereka itu sebenarnya sudah didata oleh kepolisian dan sudah dikenali pada tahun 2021 ini mencederai ataupun membohongi nama Irwan Cornel keterkaitan perkara supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Percakapan yang dimaksudkan oleh mereka sama sekali tidak mereka selenggarakan kepada nama Irwan Cornel sejak tahun 2008. Sesungguhnya mereka diinginkan untuk mempercakapkan tentang Adi Bana Merdeka kepada nama Irwan Cornel. Lisensi usaha tambal ban ataupun perbengkelan atau menyangkut juga tentang ketokohan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat, MPK, menyangkut G30 PKI dan sebagainya.